Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 9? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, sehingga masih bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Video pembelajaran ini adalah penjelasan mengenai modul 2 yang telah kalian dapatkan. Mudah-mudahan semakin paham dan kemudian kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan masih mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar ya di modul kedua ini. Tapi tentunya ini tujuan pertemuan kita hari ini tentu berbeda dengan pertemuan kemarin ya. Untuk pertemuan ini, Ibu harapkan di sini ada yang harus kalian dapatkan. Ada 3 yang harus kalian dapatkan. Silakan dibaca. Yang pertama, Ibu inginkan kalian pada pertemuan ini dapat mengenal arti bilangan pecahan berpangkat dan menemukan hasilnya. Yang kedua, kalian dapat mengubah bentuk akar bilangan bulat menjadi suatu bilangan berpangkat pecahan. Dan yang ketiga, kalian bisa mengukur atau menghitung perpangkatan dari akar suatu bilangan. Bisa ya dipahami ya. Jadi mudah-mudahan setelah membaca modul 2, setelah melihat video pembelajaran ini, kalian 3 tujuan ini dapat kalian dapatkan dan dapat tercapai. Sudah siap? Ya, kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke bentuk akar, tentunya di sini Ibu inginkan kalian mengetahui dulu makna dari ada yang namanya bilangan rasional dan ada yang namanya bilangan irasional. Bisa kalian baca di sini. Untuk bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q itu adalah anggota bilangan bulat dan Q-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, kalau dalam bentuk akar, kalau bilangan rasional itu adalah suatu bilangan yang hasilnya adalah bilangan bulat. Ya. Nah, sedangkan untuk bilangan irasional, ya, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan ke dalam bentuk P per Q. Dengan P dan Q-nya itu adalah anggota bilangan bulat dan Q-nya tidak sama dengan 0. Sehingga biasanya untuk bilangan irasional, hasilnya itu adalah bukan bilangan bulat dalam bentuk akar. Bisa ya dipahami ya, bisa membedakan mana bilangan rasional dan mana bilangan irasional. Ya, kita masuk ke bentuk akar. Kita lihat di sini. Ini adalah simbol bentuk akar ya. Ini kita namakan akar dari 3, akar dari 7, atau akar pangkat 2 dari 15. Jadi kalau tidak ada angkanya, ini kita sebut akar pangkat 2. Nah, lihat anak-anakku, ternyata bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan yang hasilnya bukan rasional. Kalau hasilnya bukan rasional, berarti ingat yang tadi, artinya hasilnya itu adalah irasional. Makanya berarti dia adalah bentuk akar kalau hasilnya itu bukan bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat. Kalau akar pangkat 2 dari 3, itu ada hasilnya? Ada, ya. Akar pangkat 2 dari 7, itu ada hasilnya? Ada. Akar pangkat 2 dari 15, itu ada hasilnya? Ada juga, tapi yang kita lihat
Apakah hasilnya itu bilangan rasional atau bilangan irasional? Sehingga kalau hasilnya bilangan irasional, maka ini kita namakan bentuk akar. Kalau hasilnya rasional, berarti ini bukan bentuk akar. Bisa ya, dipahami ya? Nah, kira-kira apakah akar 25, akar pangkat 2 dari 25, dan akar pangkat 2 dari 100 itu merupakan bentuk akar? Ingat, yang kita namakan bentuk akar itu adalah yang mempunyai akar yang mempunyai hasilnya bilangan irasional atau bilangan yang tidak rasional. Nah, sekarang kita lihat, kalau akar pangkat 25 kira-kira merupakan hasil pangkat 2 dari berapa? Bisa. Akar 25 itu adalah 5 pangkat 2 ya. 5 kali 5 menghasilkan 25. Berarti akar 25 itu adalah 5. Dia bilangan bulat. Nah, berarti akar 25 adalah bentuk akar? Bukan, betul. Nah, sekarang kita lihat akar pangkat 2 dari 100. Sekarang kita cari perkalian pangkat 2 yang menghasilkan 100. Ternyata 10 pangkat 2 adalah 100. Artinya, hasil dari akar pangkat 2 dari 100 adalah 10. Dan ternyata menghasilkan bilangan bulat. Jadi, akar 25 dan akar 100 itu bukan bentuk akar. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau akar yang menghasilkan hasilnya adalah bilangan bulat, yaitu bukan bentuk akar, tetapi kalau hasilnya adalah bilangan irasional, itu kita sebut bentuk akar. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk, kalau kalian sudah paham mengenai bentuk akar, nah kita akan masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Kenapa? Kita lihat di sini, ingat ya, kalau tidak ada tulisannya berarti ini adalah akar pangkat 2 kita sebutnya, atau kita bacanya. Ini adalah akar pangkat 2 dari 20. Dia adalah bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang dipangkatkan 2 menghasilkan 20. Artinya, kalau akar 20 ini bentuk akar, dia terlalu besar. Makanya kita harus sederhanakan. Nah, lihat cara menyederhanakannya. Silakan kalian cari dua buah bilangan kalau dikalikan menghasilkan 20. Pasti ada beberapa kemungkinan ya. 20 itu bisa 2 kali 10 atau 10 kali 2 sama saja, kita anggap 1. Bisa 4 kali 5 atau 5 kali 4 sama saja. Nah, silakan kalian pilih. Kalian mau memilih 2 kali 10 atau 4 kali 5. Nah, sekarang kita lihat kalau 2 kali 10. 2 kali 10, nah yang kita pilih itu adalah suatu akar yang bisa dikeluarkan, yang mendapatkan hasilnya suatu bilangan bulat. Kalau 2 kali 10, itu dua-duanya bentuk akar. Kenapa? Akar 2 itu ada hasilnya, tapi tidak bulat. Ya. Akar 10 juga ada hasilnya, tapi tidak bulat. Maka yang kita pilih adalah yang ini, 4 kali 5. Kenapa? Sekarang kita lihat, kita keluarkan. Berarti 4 kali 5 itu kita keluarkan masing-masing akarnya. Jadi akar 4 dikalikan akar 5. Nah, kita lihat yang ini, akar 4. Ternyata akar 4 itu ada hasilnya, merupakan suatu bilangan bulat. Berarti akar 4 itu bukan bentuk akar. Akar 4 itu didapat dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Maka akar 4 itu nilainya adalah 2. Nah, kalau akar 5 ini bentuk akar, maka kita tuliskan kembali menjadi akar 5. Nah, hasilnya 2 kali akar 5.
Berarti kita dapat 2 akar 5. Ya, artinya bentuk sederhana dari akar 20 ini adalah 2 akar 5. Bisa dipahami sampai sini? Kalau bisa, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita lihat. Di sini ada akar 28. Coba, yang pertama kalian lakukan, cari dua buah bilangan kalau dikalikan menghasilkan 28. Ternyata 28 itu ada berapa saja? Ada 2 kali 14, ada 4 kali 7. Mana yang kalian pilih? Seperti biasa, kalian pilih yang ada salah satu bilangannya bisa dikeluarkan dari bentuk akar. Jadi menghasilkan suatu bilangan bulat. 2 kali 14 atau 4 kali 7 yang kira-kira bisa dikeluarkan? Ya, betul. Kita pilih di sini adalah 4 kali 7. Kenapa? Maka kita keluarkan di sini jadi akar 4. Akar 4 itu kita sudah tahu, akar 4 itu adalah 2. Kalau akar 7 ini bentuk akar, jadi kita tidak keluarkan. Berarti 2 kali akar 7. Maka kita dapatkan bentuk sederhana dari akar 28 adalah 2 akar 7. Seperti itu. Jadi meskipun banyak kemungkinannya, ingat yang kalian cari adalah atau yang kalian tulis di sini adalah mempunyai satu bilangannya yang bisa dikeluarkan dari akar. Jadi bukan merupakan bentuk akar. Bisa ya? Ya, coba kita lihat di sini contoh berikutnya. Ini ada akar 125. Nah, 125 itu hanya 25 dikalikan 5. Nah, kita pisahkan sama dengan akar 25 dikali akar 5. Dan ternyata akar 25 itu adalah hasilnya 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Berarti di sini kita tuliskan 5 dari akar 25 ini. Nah, yang satu lagi masih dalam bentuk akar, berarti akar 5. Maka kita kalikan 5 kali akar 5 adalah 5 akar 5. Ya, seperti itu. Bisa ya? Ya, itu cara menyederhanakan suatu bentuk akar yang dirasa akarnya itu sangat besar angkanya. Jadi untuk lebih mempermudah. Nah, ini adalah kesimpulannya yang harus kalian pahami. Jadi suatu bilangan yang di dalam akar itu sebetulnya bisa kita pisah atau kita bisa buat jadi dua bilangan yang dikalikan. Jadi A kali B, maka kita bisa uraikan menjadi akar A dikalikan akar B. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk ini, ingat tujuan yang tadi, Ibu inginkan kalian bisa merubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar, dan sebaliknya, bilangan bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Nah, kita lihat, kalian sudah ingat kan ya, kalau yang namanya pecahan, ini seperti ini. Berarti ada pembilang, ada penyebut. Nah, berarti suatu bilangan pangkatnya pecahan, tentunya bilangan pokoknya A-nya itu tidak sama dengan 0, dan di sini penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Nah, hubungannya dengan bentuk akar, lihat di sini, silakan kalian perhatikan. Kalau suatu P, akar ini kita baca akar pangkat N dari P pangkat M. Kalau kita rubah menjadi pangkat pecahan, lihat, P-nya kita simpan di sini. Nah, pangkatnya itu yang ini yang di dalam bentuk akar, ini kita buat menjadi pembilang. Nah, kalau yang di luar akar, ini kita buat menjadi penyebut. Ya, jadi kalau akar pangkat N dari P pangkat M, kalau dibuat bilangan berpangkat pecahan, akan menjadi P pangkat M per N. Silakan perhatikan M dan N-nya.
M itu ada di dalam, maka itu akan menjadi pembilang, dan N-nya itu ada di luar, itu akan menjadi penyebut. Nah, ini cara merubah dari bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan. Dengan P-nya tidak sama dengan 0, dan penyebutnya juga tidak sama dengan 0. Bisa? Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Ya, kita lihat contohnya. Di sini ada P pangkat 1/3. Coba kalian rubah ke dalam bentuk akar. Nah, kita lihat. Ini pembilang, berarti kita simpan di dalam. Maka P pangkat 1 kita tuliskan dulu P pangkat 1. Kemudian akar, nah penyebut ini kita simpan di luar. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk akar, ini kita sebut atau kita baca akar pangkat 3 dari P pangkat 1. Seperti itu. Bisa? Ya, kita lihat contoh yang lain. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada 64 pangkat 2/5. Silakan rubah ke dalam bentuk akar. Ya, ingat, pangkat pembilang. Pembilangnya siapa? 2. Berarti 2 kita masukkan di dalam akar. Nah, seperti ini. 64 kita tuliskan kembali. 2-nya kita simpan di dalam akar. Akar pangkat 5, penyebutnya kita simpan di luar. Nah, ini kita baca akar pangkat 5 dari 64 pangkat 2. Ya, seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang kita balik. Kalau misalkan bentuk akar dirubah ke bentuk bilangan pangkat pecahan, bagaimana? Sama saja. Ini kita baca akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3. Nah, kalau kita rubah ke dalam pangkat pecahan, kita tuliskan lagi nih yang di dalam akarnya. 7 pangkat 3. Nah, baru per yang 4 ini, akar pangkat ini, kita buat ke dalam penyebutnya. Jadi akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3 adalah 7 pangkat 3/4. Bisa? Nah, ini seperti ini. Bisa ya? Ya. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai modul kedua. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh kalian tanyakan ya. Nah, kalau sudah mengerti, silakan kerjakan LKPD-nya, silakan baca kembali modul 2-nya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.